Kembali lagi di Golus, golongan makhluk halus. Mereka tidak terlihat, tapi sedang memperhatikan kita. Kali ini kita kedatangan Mbah Demang Puter. Gimana Mbah Demang Puter perjalanannya ke sini, Mbah? Selamat malam, Mas. Selamat malam. Sabo? Sabil. Sabil. Ya. Gimana, Mbah? Perjalanannya dari rumah ke sini? Naik kodong-kodong loh. Oh. Aman kan, Mbah? Aman, terkendali, Mas. Sabil, yes. Kelihatan ganteng, kita oke duitnya. Amin. Jadi gimana, Mbah? Katanya Mbah Demang ini mempunyai sebuah kisah yang tidak terlupakan waktu mencari nafkah di Waduk Gajah Mungkur. Ini Mas Sabil ya. Yuprek dalam arti perjalanan hidup. Saya kan sering ngais rezeki di sana, pas waktunya atau timingnya itu pas lingsir bengi kalau dalam bahasa Jawa. Oh, berarti Tengah malam. Setiap malam ya, Mbak, di sana. Malam. Sebagai profesi menjalai kan, Mas. Yes, kena nggo baru nyangoni bocah sekolah. Nggih. Yang namanya mengais rezeki tengah malam itu tidak jauh, Mas, dari segi liku-liku antara dua alam yang sering menjadi topik videonya Mas Sabil ini, yang rekamannya Mas Sabil ini. Jadi Mbah Demang ini sering ya melihat sosok-sosok penampakan atau makhluk halus gitu waktu mencari ikan di bendungan itu. Ya gini ya, Mas ya, namanya orang itu kan ada kesibukan. Kalau kita perhatikan sering, tapi karena kita fokusnya bukan ke makhluk halus atau yang sekitar kita, kayak berteman. Oh, jadi udah biasa gitu udah ya? Biasa, sudah nggak ada takut-takutnya. Jadi kalau dibikin ini host itu sebenarnya udah kan nggak takut masalahnya itu. Lagi yang takut paling yang nonton, kalau yang menjalani nggak, udah terbiasa. Tapi sering sering itu penampakan atau yang kita rasakan janggal gitu ya. Bukan lagi janggal, kayak semacam bucek kayak kita ini, tapi antara kan beda alam sama itu yang namanya kan ada tirai atau pembatasnya. Walaupun pembatasnya dapat kita rasakan, walaupun kita kasat mata, tapi dapat kita rasakan. Contohnya kayak semacam telinga itu sering ditiup, kadang pelan, kita diam, kita asik jalan terus kenceng ya, kadang sempat misuh, wah jangan keterlaluan dong, gucek ya. Sering itu, Mas. Jadi hampir setiap kita yang namanya lingsir malam gitu. Lingsir bengi itu ya kayak gitu, Mas. Walaupun kita tanpa zaman dhisik niku ya pakai unen-unen ingin ngerti lain kita itu enggak. Kadang-kadang indera keenam kita itu terbuka dengan sendiri, Mas. Seiring waktu dan kesunyian malam, yang namanya lingsir wengi itu kita sudah terbuka sendiri itu untuk indera keenam itu. Tanpa kita pakai mantra kayak atau apa kayak, kita kan kalau saya nggak ada gurunya sih, Mas. Kita jalani sendiri, kita hidup pengalaman hidup ya, pengalaman hidup itu yang tidak terlupakan itu. Jadi saya dulu juga penakut, Mas, sebenarnya, tapi karena untuk menghilangi rasa takut itu prosesnya panjang. Saya panjang banget. Dulu saya juga penakut gitu dong. Untuk menghilangi rasa takut itu kalau diceritakan nggak rampung-rampung ini. Susah aku dewe yo betinan nih. Nah itu nanti kita kasih resep biar nggak takut. Siap. Kita nanti kalau penasaran
kita nanti ke tempat lokasi. Oh, ini Gitu. Mbah Demang Putri langsung mengajak ke lokasi guys katanya guys. Syukur kalau jenengan ya guru spiritual. Nah ini nanti Anda lebih tahu. Kalau saya sendiri, saya akui saya tidak punya guru, tidak punya ini. Saya berdasarkan pengalaman atau perjalanan hidup saya yang saya jalani. Jadi mungkin bisa diceritakan Mbah Demang itu waktu pas jala ikan itu seperti apa prosesnya, atau pas ketemu makhluk halus atau gimana itu? Banyak mas, itu saya kalau yang terjadi malam hari ya. Saya pernah menjala di sana itu. Kalau malam itu kan walaupun kelihatannya peteng, itu kalau kita sudah yang namanya kita memejamkan mata 1 menit kita kelihatan mas, jadi terang. Menyesuaikan untuk kurnia mata itu iya. Mbah Demang ini nggak bawa penerangan sama sekali? Enggak mas, kalau bawa penerangan nanti ikannya takut. Memang sengaja nggak pakai penerangan. Di naik perahu gitu ya mbah? Enggak mas. Jadi kan itu di bendungan mbah, itu dalam ya, itu mbah. Kita jalannya itu kan mas, nonton lokasinya, jadi kita harus tahu lokasi yang kita jalan. Kalau yang terlalu dalam kita juga pakai pelampung kan. Oh iya, karena kan iya, Mbah Demang ini kan sering mencari ikannya di sana, jadi tahu ini tempat yang dalam sama gitu ya mbak ya. Suatu malam itu pernah mas saya ya, itu ya kira-kira jam 12:30-an. Saya masuk dari rumah itu, saya berangkat kan jam 11 malam. Perjalanan setengah jam sampai 1 jam. Jam 12, jam sekitar setengah 1. Itu bener, itu yang di situ itu di sana itu pintu tangganya itu kan cuma ada 2 toh mas. Ya. Dan bener-bener di situ tuh nggak ada orang mancing, nggak ada orang jala lain, nggak ada. Yang masuk di situ, yang kecimpungan di situ itu cuma saya. Tiba-tiba itu mas, itu ada temen seprofesi. Masuknya dari mana saya nggak ngerti. Coba saya dekatin, yang lebih dekat untuk diajak komunikasi, kok kayak susah. Ya udah saya cuekin aja lah. Tapi setelah saya dapat banyak itu, saya mendekat itu kok bisa diajak ngomong. Oh, yang awalnya cuek ya mbah? Iya, awalnya cuek bisa ya? ngomong. Ya pertanyaannya, loh mas, sampainya tadi masuknya dari mana? Yang saya sendirian loh dari jam 12 di sini. Dia akhirnya jawab, saya sudah lama kok di sini, sudah sekitar 2-3 tahunan loh mas saya di sini loh. Berarti jenengan bukan ini, berarti bukan berbadan kasar. Itu langsung hilang mas itu. Tapi saya nggak takut. Gitu. Langsung hilang dengan sendirinya. Merinding ini saya, mbah. Jadi gini mbah, waktu itu langsung sadar ya mbah sampean? Sadar. Kalau itu bukan manusia gitu ya? Sadar. Tapi karena saya sekarang sudah bisa menghilangi rasa takut, jadi saya nggak takut. Masalahnya apa? Saya minta tolong siapa? Mau sendirian? Percuma kan? Karena berdasarkan itu rasa takut saya hilang, saya juga santai. Saya karamba, tempat ikan saya sudah penuh. Saya minggir itu sekitar jam 1. Saya menyempatkan diri. Almarhum sekarang itu Mbah Min yang di Sortalok di Karangtalun sebelah timur kali di bawah. Plaza. Bendungan Inti Wonogiri. Iya, dekat Plaza. Mbah, bangun kopi. Saya bercerita, lu Mbah, apa dulu sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan yang lalu ada orang mati di sana ya Mbah, orang Klaten. Ya kan kaget, kok ngertos jenengan mas kan. Tadi ngobrol Mbah sama saya, ngobrol panjang lebar. Ternyata dia katanya udah lama di situ, berarti dia kan bukan orang, hilang, tapi ngakunya dari Klaten. Ya mas, dulu ya di sebelah sana, dia nunjuk di tempat itu, dia kalap di situ. Di
jalannya dia itu yang ngopenin Mbah Min itu sendiri. Tapi sekarang udah almarhum. Mbah Minnya itu. Mbah Minnya ya, tinggal Bu Minnya yang di warung. Jadi kalau sekarang kalau Mbah Demang ini kalau ke Wonogiri Jalak Ikan ini tetap mampir ke tempat Mbah Min ya. Itu tempat yang paling terdekat dan misalkan ngopi apa itu bisa di situ. Iya, jangan lupa ini guys, kalau ke Waduk Gajah Mungkur ya, itu mampir ke tempat Mbah Min. Coba diminum Mbah kopinya Mbah. Sebelum di ini karena sudah haus saya. Monggo. Perjalanan naik odong-odong. Nanti Mas kalau ada waktu enaknya kalau malam, kalau siang mah Nah, nanti saya takut Mbah nanti. saya nggak usah takut gitu loh. Kan belum ada ceritanya. Kalau cuma di TV, di TikTok ini takut tuh cuma di situ. Tapi kalau kenyataannya jangan takut sama saya. Bukannya saya orang pintar loh Mas, sama saya kunci hilangnya rasa takut itu saya tahu. Nanti saya berbagi sama Oke, siap. supaya tidak takut tuh kayak apa gitu. Siap Mbah, ini si kisahnya Mbah Demang Puter ini banyak Mas pengalaman saya dari dulu kok jalan sana itu sering kayak semacam berteman, jadi nggak nakutin itu kayak gitu. Kalau dibilang ini untuk host yang takut enggak, ini enggak. Kalau bagi saya enggak takut, itu masalah udah terbiasa Mas. Terus ada apa lagi Mbah? Mungkin cerita yang menakutkan gitu maksudnya, yang bikin penjenengan penasaran. Iya, kita berikan ke sana ya kan. Boleh, siap. Boleh. Siap bareng-bareng. Tapi saya takut Mbah. Nggak apa-apa, justru itu loh, ini kan bikin konten kan buat mereka biar takut ya. Kalau takut ya berarti bagus. Jadi live streaming langsung di sana ya Mbak? Boleh, ayo. Oke. Karena pekerjaan saya itu di paruh malam ya banyak yang terutama ini ya. Saya pernah ya Mas ya, ini saya ceritakan sedikit ya. Saya pernah sekitar jam 11-an saya berangkat dari rumah, rata-rata jam 10-11. Saya dapat kabar teman-teman itu yang banyak ikan itu di sana. Nggak taunya teman-teman itu belegongin saya. Masalahnya di sana itu, tempat di sana itu paling horor bagi pemancing, bagi apa yang ke sana misalkan nggak siap ini. Kadang ada Mas yang cerita ke saya ya, itu pernah mancing di sana dari malam itu sampai siang ada orang nyari rumput. Kalau nggak ada orang nyari rumput ke sana nggak dibangunin, jadi cuma megang pancing di situ dari malam sampai siang di tempat itu ada. Boleh nanti ke sana sama saya. Nah, mungkin orang-orang sana itu belegongin saya. Saya ke sana beneran sendirian Mas. Itu di daerah Tugu Lilin. Tugu Lilin itu puskesmas Ngadiroyo. Kalau sebelah timur selatan Waduk ya. Iya. Itu masuk ke itu kan hutan tuh Mas. Hutan sono atau hutan apa itu? Hutan ya? Jalannya jalan setapak, tapi motor bisa. Jauh dari perkampungan gitu. Jauh, misalkan takutan di situ kalau nggak ada teman sendiri ya nggak ada yang nolong Mas. Berarti kalau yang udah ke sana itu yang kebanyakan hilang rasa takutnya gitu ya Mbak ya? Ya harus Mas. Kalau enggak lah mau minta tolong siapa? Nggak ada orang di sana. Saya itu perasaan kok janggal ya. Saya katanya banyak ikan kok lokasinya kayak gini. Saya ngelempar jala 2-3 kok zong nggak ada apa-apa. Tapi saya setiap melempar kok perasaan di kiri kanan itu kok kayak orang berhubungin saya, padahal di sini tuh hutan Mas, itu hutan sama nggak taunya itu bekas candi itu banyak, tapi udah terkikis karena erosi waduk. Candi maksudnya candi pemakaman gitu ya? Itu bekas makam, nggak taunya di situ. Pantesan itu terasa rame di situ tuh. Saya perkiraan loh, ini kok tengah hutan kok rame. Nah, ada temennya saya bilang gitu, Mas itu saya jalan nggak ada kok, diketawain dari atas
atas pohon dari apa. Setiap saya ngelempar kan nggak ada kok, banyak yang ngetawain. Lama-lama kan jengkel teman. Iya. Ngeledekin ya, nggak bantuin, nggak ngeledekin, nggak kasihan. Padahal saya butuh banget itu, waktu itu butuh duit. Heeh. Ikan dijual teman, itu hasil tangkapan. Song mas sama sekali jual di situ tuh. Sama sekali nggak dapat. Sampai saya itu sampai gini, sampai jala song diketawain itu saya sampai buka baju semua. Saya merasa nggak, saya itu telanjang, saya berak di situ. Nih, PGI aku. Saking Jengkelnya jengkelnya. nggak dapat ketawa itu. Jadi yang ketawa itu kelihatan bah di atas pohon gitu ya. Ya kalau namanya di pohon itu kayak bayangan-bayangan gitu mas, karena tengah malam makanya gitu. iya. Karena Terus kan malam hari kayak bayangan-bayangan, yang jelas itu suaranya itu jelas mas, ketawain itu apa ya, memang itu kayak kenyataan. Kalau orang takut pasti itu terbirit-birit mas, tapi karena kita sudah batin kita itu sudah sudah lost di situ tuh, lost, kita mau minta tolong sama siapa, sudah niat kita itu mengais rezeki kayak gitu, fokus kita itu makhluk halus itu banyak di situ. ya. Jadi rame seperti Iya. perkampungan. Ya Memang kayak dulunya itu, perkampungan kita, ya Mbak itu. kita bisa merasakan gitu, merasakan, tapi cuma ada pembatasan di alam itu, kita nggak bisa misalnya kayak gitu, misalkan diajal ya apa iya ya, kalau enggak ya kita buktikan sana nyoba, ya alhamdulillah kalau sana bener-bener kita ditemuin kayak gitu. Kalau menurut takut ya itu risiko masing-masing Iya, gitu. Terus akhirnya saya mas meninggalkan situ ya, dengan kecewa, tapi kalau pulang kita nggak bawa, kita langsung lari mas, naik motor itu lari ke bawah waduk lagi, ke area waduk plaza yang biasanya yang biasa apa enggak nih, sana kita ngerokok sebatang loh. Kok saya tuh lihat kejanggalan lagi, perhatiin tuh kayak buaya berenang itu kok hilang. Saking jengkelnya, belum saya jala mas itu. Di buaya itu Ya seperti yang kayak buaya iya itu ya? kan kita nggak jelas kayak Dalam gini kan air ya, Pak, ya? Iya dalam air, sama itu kan karena sinarnya itu sinar malam, kan nggak bisa sejelas kayak sinar lampu atau apa. Karena Mbah Demang ini kalau menjala ikan itu nggak bawa senter mas, senter atau kayak penerangan ya, pantangan bawa senter memang. karena kalau bawa senter ikannya takut gitu. Itu setelah kita jala, kita masuk itu ikan mas, itu berkah itu satu jala itu tak berapa, ada 30 kilo ikan lukas, nggak tahunya ikan lukas seneng ya yang kita jala itu. Jadi di sini bahasanya ngoyo. Iya kali ketubang sini gitu. Jadi sekali jala langsung dapat 30 kilo ya Mbak? Iya ada 30 kilo kita jual ke sana itu. Lumayan gitu. Di sana diketawain makhluk yang halus. Maksudnya halus itu kan nggak berbadan kasar kayak kita gitu. Terus gini Mbak, penampakan terjelas yang terjelas yang pernah Anda lihat apa Mbak? Itu gini ya Mas, karena kita fokusnya bukan ke dia tak anggap sahabat, tidak kita perhatikan. Tapi kalau bentuk-bentuknya itu tergantung kita yang gambar Mas. Namanya badan halus itu kan pinter, kayak ayah Mas. Jadi tergantung buta ya, kayak buta tenan, tergantung pikiran kita ya. Soal halusinasi kita, gambaran kita. Jadi yang gambar kita yang sana akan koyo pocong, ya kayak pocong beneran, jadi pocong. Kalau memang kayak gitu kan dia tahu pikiran kita, tapi kita nggak tahu pikiran dia. Dalam umurnya kita juga kalah Mas. Berarti sana namanya badan halus atau orang dunia lain itu kan nggak ada mati, umurnya kan lebih panjang ya, karena alam
mampir ngombe tapi cik jolo sih nyanyi mas, walaupun ibarat mampir ngombe tapi kita masih ngopi, Iya. masih apa ya, ketemu buat teman-teman kalau memang penasaran atau ingin membuktikan, mari kami tahu ke sana. Oke. Jadi masih ada lagi Mbah mungkin ceritanya atau Banyak, Mas. Banyak. Oh masih banyak. Iya, Mau enggak. diceritakan sekarang atau gimana? Aku ceritakan sekarang nggak seru no mas. Nggak seru. Iya, kalau cerita sekarang terus Oh, kan temanya kan jadi marut-marut kan, jadi nggak Oh. ada fokusnya. Jadi misalkan ya kalau kita ini kita tulis jadi untuk para penonton bagi yang suka ceritanya Mbah Demang Puter, Ya, Mbah Puter. Demang Puter ini kalau mau Mbah Demang Puter mau datang ke sini lagi bisa komen-komen ya. Sekian podcast dari Golongan Halus. Makasih penonton yang udah setia menonton hingga akhir video. Makasih Mbak Demang Oke, udah Mas Hafiz, mau senang datang ketemunya. kemari. Oke. Ya, nanti kalau misalkan ingin campur menurut penjenengan, Oke, lain siap. waktu. Nah, Mungkin perkenalan kita mungkin sampai sini dulu. Ataupun matur suwun. Saya yang terima kasih nih, Mbak. ya nggak apa-apa, Udah kita mau berbagi datang berbagi kemari. pengalaman. Mereka tidak terlihat, tapi sedang memperhatikan kita.